Mbak Nova, wanita muda asal Pati, kini menetap di Semarang. Ia baru saja merantau ke kota itu untuk bekerja di sebuah perusahaan yang masih tergolong baru, berdiri sekitar 5 atau 6 tahun. Kejadian ini terjadi pada tahun 2008 saat Mbak Nova baru bekerja selama 2 bulan di sana. Sebagai karyawan baru, ia masih dalam tahap menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang belum begitu akrab baginya. Perusahaan tempat ia bekerja terbilang kecil dengan jumlah karyawan sekitar 20 hingga 25 orang. Meski kecil, perusahaan ini memiliki tradisi tahunan mengadakan acara akhir tahun dan kali ini mereka memilih untuk mengisinya dengan perjalanan bersama. Rencana perjalanan ini muncul setelah diskusi panjang antara tim HRD dan bagian keuangan. Karena dana perusahaan yang masih terbatas, mereka memutuskan memilih destinasi yang dekat, tidak memerlukan biaya besar, namun tetap menyenangkan. Pilihan pun jatuh pada Yogyakarta, sebuah kota yang menawarkan pesona alam sekaligus budaya. Acara ini disambut antusias oleh para karyawan, termasuk Mbak Nova, yang merasa beruntung dapat ikut serta meski ia belum lama bergabung. Beberapa rekan kerja sempat bercanda bahwa Mbak Nova memang beruntung, karena baru 2 bulan bekerja sudah bisa menikmati fasilitas liburan kantor. Hari keberangkatan pun tiba dan suasana di dalam rombongan penuh dengan keceriaan. Perjalanan menuju Yogyakarta ditempuh menggunakan bus yang diisi dengan gelak tawa, obrolan ringan, dan musik yang diputar dari speaker bus. Perjalanan terasa singkat meski beberapa karyawan memilih tidur untuk menghemat energi mereka. Destinasi pertama yang mereka tuju adalah daerah pantai di selatan Yogyakarta. Tempat mereka akan bermalam sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan utara pada hari berikutnya. Rencana perjalanan ini dibuat agar mereka bisa menikmati pemandangan alam yang beragam, mulai dari pantai yang menenangkan hingga pegunungan yang sejuk. Setibanya di Yogyakarta, seluruh rombongan segera menuju pantai yang sudah direncanakan. Angin laut yang segar menyambut kedatangan mereka, dan suara deburan ombak menambah suasana santai. Mereka menghabiskan waktu dengan bermain pasir, menikmati pemandangan laut, dan bersenda gurau. Beberapa karyawan senior tampak mendominasi suasana dengan candaan mereka, sementara Mbak Nova, sebagai pendatang baru, lebih banyak menjadi pendengar yang setia. Ia menikmati momen ini meski hanya sesekali menyelipkan komentar kecil di sela obrolan. Menjelang sore, rombongan kembali ke hotel untuk beristirahat. Hotel yang mereka tempati adalah penginapan sederhana, namun cukup nyaman untuk menampung seluruh peserta perjalanan. Pembagian kamar sudah ditentukan sejak awal, dan Mbak Nova mendapatkan kamar bersama Mbak Kinanti, atau yang lebih akrab dipanggil Mbak Kinan, seorang senior yang cukup ramah. Setelah seharian beraktivitas, para karyawan berkumpul kembali di area hotel untuk makan malam bersama. Acara makan malam ini berlangsung santai, diiringi gelak tawa dan cerita-cerita ringan dari para peserta. Sekitar pukul 9 malam, acara resmi selesai dan waktu bebas dimulai. Sebagian karyawan pria memilih untuk begadang dan melanjutkan obrolan mereka di lobi hotel. Sementara itu, para wanita, termasuk Mbak Nova, kembali ke kamar masing-masing lebih awal. Mbak Nova merasa sedikit minder karena ia masih baru dan belum begitu mengenal teman-temannya. Ia memilih untuk tidak terlalu banyak bicara dan hanya menjadi pendengar, meski dalam hati ia merasa dirinya cukup mampu untuk bersosialisasi. Sekitar pukul 10 malam, satu persatu karyawan mulai merasa lelah setelah seharian beraktivitas. Meski sebagian dari mereka masih sempat bercanda dan berbincang di lobi, kebanyakan memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Mbak Nova yang sekamar dengan Mbak Kinan juga bersiap untuk beristirahat. Mbak Kinan terlebih dahulu mengajak Mbak Nova untuk naik ke kamar.
kamu mau masuk kamar nggak? Yuk, kita istirahat, ajaknya dengan nada santai. Mbak Nova, yang tak ingin terlihat terlalu pasif, segera mengiyakan. Ia mengikuti langkah Mbak Kinan menuju kamar mereka di lantai atas. Kamar yang mereka tempati berada di pojok, terasa lebih luas dibandingkan kamar-kamar lainnya. Kamar kita ini kayaknya lebih luas ya, beda sama kamar yang lain, komentar Mbak Kinan sambil memandang sekeliling. Mbak Nova hanya tersenyum tipis karena ia sendiri tidak punya pembanding. Ia belum sempat melihat kamar-kamar lain, namun memang ada kesan bahwa kamar ini lebih luas dari kamar lain. Bentuknya yang memanjang dengan langit-langit yang tampak lebih tinggi memberi kesan aneh. Namun, Mbak Nova mencoba mengabaikan hal itu, menganggapnya hanya imajinasinya saja. Malam itu setelah membersihkan diri, Mbak Nova bersiap untuk tidur. Sementara itu Mbak Kinan tampak asik memainkan ponselnya di sudut tempat tidur. Suasana kamar terasa nyaman dengan pencahayaan yang cukup hangat dan udara yang sejuk dari AC. Namun kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Sekitar setengah jam kemudian Mbak Kinan tiba-tiba memecah keheningan. "Kamu sudah tidur belum?" tanyanya pelan. Mbak Nova yang masih setengah sadar menjawab, "Belum, Mbak. Memangnya kenapa?" Mbak Kinan bangkit dari tempat tidur lalu berkata, "Aku keluar sebentar ya, ada yang harus aku cek." Mbak Nova hanya mengangguk merasa tak ada yang aneh. "Iya Mbak," balasnya sambil membenarkan posisi tidurnya. Mbak Kinan pun keluar meninggalkan Mbak Nova sendirian di kamar. Awalnya Mbak Nova tidak merasa apa-apa. Namun beberapa menit setelah Mbak Kinan pergi, suasana kamar perlahan berubah. Kamar yang tadinya terasa nyaman dan hangat, kini mulai terasa dingin. Bukan dingin biasa dari AC, melainkan dingin yang menusuk, membuat Mbak Nova merasa tidak betah. Ia mencoba memejamkan mata, namun perasaan gelisah mulai menguasainya. Kamar itu terasa jauh lebih luas dari sebelumnya, seolah dinding-dindingnya menjauh, meninggalkan kekosongan yang mencengkeram. Mbak Nova mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun, semakin lama, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia memandang ke arah langit-langit kamar, berusaha mengalihkan pikirannya. Tapi, rasa tak nyaman itu semakin kuat. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Ia merasa semua benda di kamar itu, mulai dari lemari hingga tirai, seolah menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Puncaknya terjadi ketika ia mendengar suara pelan seperti kain bergesekan. Suara itu berasal dari arah jendela. Tempat gorden tebal berwarna krem menutupi kaca. Mbak Nova mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hembusan angin dari AC, tapi pikirannya berkata lain. Dengan mata yang menatap lurus ke arah gorden, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Gorden itu yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba bergeser perlahan. Suara gesekan kain terdengar jelas di tengah keheningan malam. Lipatan gorden terbuka sekitar 15 hingga 20 cm, memperlihatkan jendela kaca yang gelap di baliknya. Mbak Nova terpaku tidak mampu mengalihkan pandangannya. Jantungnya berdetak semakin kencang. Mbak Nova berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menguasainya. Ia melirik ke arah gorden dengan waspada. Dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa gorden itu bisa bergerak sendiri? Sesaat ia terpaku melihat celah yang terbuka di tengah gorden, seolah ada yang mengintip dari baliknya. Namun, ketika ia mencoba membuang pandangan ke arah lain untuk mengalihkan rasa takutnya, suara gesekan itu kembali terdengar. Dengan cepat, gorden yang tadi terbuka perlahan menutup sendiri dengan suara yang menggema di tengah keheningan kamar. Mbak Nova membeku sejenak, tubuhnya terasa dingin seperti tercekam oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk bangkit dari tempat tidurnya. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu kamar. Ia sempat berpikir untuk keluar dan mencari pertolongan. Namun,
Keraguan segera muncul. Kalau aku keluar, aku harus kemana? Pikirnya. Ia tidak tahu letak kamar teman-temannya, bahkan tidak yakin apakah kamar-kamar mereka berdekatan. Ia juga takut mengetuk pintu yang salah, apalagi di luar kamar tidak terdengar suara siapapun. Akhirnya, ia hanya berdiri diam di dekat pintu, mencoba menenangkan dirinya sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa menit, Mbak Nova memutuskan untuk masuk ke kamar mandi. Ia merasa kamar mandi mungkin tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Di dalam kamar mandi, ia menyalakan keran air, membiarkan suara gemericik air mengisi keheningan yang menyesakkan. Setelah beberapa saat, ia mematikan air dan kembali ke kamar. Meski takut, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin semua ini hanya perasaan paranoid semata. Dengan langkah hati-hati, Mbak Nova kembali ke tempat tidur. Ia duduk di tepi kasur, matanya melirik Gordon yang tadi bergerak sendiri. Dalam hati, ia mencoba berbicara dengan sosok yang mungkin ada di kamar itu. "Tolong jangan ganggu aku," bisiknya dengan suara gemetar. "Aku ini anak baru, nggak ngerti apa-apa. Aku cuma mau tidur. Tolong, jangan ganggu." Ia berharap kata-katanya cukup untuk menghentikan kejadian aneh ini. Namun, tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda apapun. Kamar kembali hening. Dengan perasaan waspada, Mbak Nova merebahkan tubuhnya ke kasur. Ia menarik selimut hingga menutupi tubuhnya sampai ke dagu, mencoba menemukan rasa aman di balik kain itu. Perlahan-lahan rasa kantuk mulai menguasainya. Matanya hampir terpejam ketika ia merasakan sesuatu yang aneh. Selimut yang menempel di dagunya itu tiba-tiba terasa seperti ditarik dari bawah, pelan. Awalnya ia berpikir mungkin itu hanya perasaannya, namun tarikan itu semakin jelas. Mbak Nova memegang erat selimutnya mencoba melawan tarikan itu. "Siapa itu?" gumamnya dengan suara kecil. Namun ia tidak mendapatkan jawaban, hanya tarikan yang semakin kuat. Selimutnya tertarik hingga mencapai bagian perutnya. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya mulai gemetar. Dengan suara yang terbata ia berkata, "Sudah dong, jangan ditarik-tarik, aku mau tidur." Namun tarikan itu tidak berhenti. Dengan keberanian yang tersisa, Mbak Nova bangun dan menatap ke arah ujung kasur. Dari posisinya, ia bisa melihat bagian bawah kasur. Di sana, sesuatu muncul. Sebuah kepala dengan rambut hitam panjang, lepek, dan basah terlihat melongok dari tepi kasur. Rambut itu terbelah tengah, menutupi sebagian wajah yang tidak sepenuhnya terlihat. Mbak Nova hanya sempat melihat sekelebat sebelum kepala itu bergerak perlahan ke kanan, lalu menghilang begitu saja. Rasa takutnya semakin memuncak. Ia tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia melihat ke arah Gordon yang kini tampak berat, seperti ada sesuatu di baliknya yang baru saja masuk ke sana. Mbak Nova merasa tidak bisa tinggal lebih lama di kamar itu. Dengan tubuh gemetar, ia turun dari tempat tidurnya. Kali ini, ia memutuskan untuk keluar dari kamar. Ia tidak peduli lagi akan pergi kemana. Yang jelas, ia ingin menjauh dari tempat yang membuatnya merasa seperti ini. Dalam hatinya, ia hanya ingin mencari tempat yang lebih aman, mungkin di lobi. Lebih baik tidur di sana daripada harus bertahan di kamar yang penuh dengan kejadian aneh. Setelah memutuskan untuk keluar dari kamar, Mbak Nova dengan cepat mengambil jaket yang tergantung di sandaran kursi. Jaket itu ia kenakan seolah menjadi perlindungan tambahan dari ketidaknyamanan yang melingkupinya. Dengan langkah pelan namun pasti, ia membuka pintu kamar dan melangkah ke koridor. Suasana di luar kamar begitu sunyi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada aktivitas apapun. Koridor panjang itu terasa dingin dan menyeramkan, membuat Mbak Nova merasa semakin kecil dan sendirian. Ia berjalan menuju lift dengan hati-hati. Pilihan untuk menggunakan tangga sempat terpikirkan, tetapi membayangkan menaiki atau menuruni tangga yang gelap sendirian membuat nyalinya ciut.
Dengan napas tertahan, ia menekan tombol lift, menunggu pintu terbuka sambil terus menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mengintai dari sudut gelap. Ketika pintu lift terbuka, ia segera masuk dan menekan tombol menuju lobi. Sepanjang perjalanan turun, ia hanya bisa berdoa agar tidak ada hal aneh yang muncul di pantulan cermin lift. Sesampainya di lobi, Mbak Nova langsung melihat sekelompok karyawan pria yang masih terjaga. Mereka duduk di area outdoor di samping hotel, tertawa dan bercanda di tengah kepulan asap rokok yang mengepul ke udara. Meski ia enggan, Mbak Nova merasa tidak punya pilihan lain. Bergabung dengan mereka adalah satu-satunya cara agar ia tidak merasa sendirian di tengah malam yang mencekam ini. Ketika mendekat, salah satu dari mereka, Yudi, menyadari kedatangannya. "Kok belum tidur?" tanyanya dengan nada heran. Mbak Nova hanya tersenyum tipis sambil menjawab, Aku nggak bisa tidur. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar." "Ya sudah, sini gabung aja," saut Yudi menggeser posisinya agar Mbak Nova bisa duduk bersama mereka. "Cuma ya begini, banyak asap rokok," tambahnya sambil menunjuk ke arah teman-temannya yang sedang merokok. "Enggak apa-apa," jawab Mbak Nova, mencoba menutupi rasa tidak nyamannya. Ia duduk di salah satu kursi, menarik jaketnya lebih erat, dan membungkus tubuhnya dengan diam. Ia hanya mendengarkan obrolan mereka tanpa banyak bicara, sesekali tersenyum kecil jika ada candaan yang lucu. Namun matanya tetap sayu, menunjukkan kelelahan yang ia rasakan. Setelah beberapa saat, Yudi tampak penasaran dengan sikap Mbak Nova yang lebih banyak diam. "Kamu kenapa? Kok kayaknya aneh gitu? Apa nggak nyaman di kamar?" tanyanya, nadanya terdengar lebih serius kali ini. Mbak Nova mendesah pelan, mencoba mencari kata-kata untuk menjelaskan tanpa membuat suasana menjadi berat. "Aku tadi sekamar sama Mbak Kinan, tapi Mbak Kinan keluar. Jadi aku sendirian dan aku takut," jawabnya, berusaha terdengar tenang meski jelas rasa takut masih membayangi. "Takut kenapa?" desak Yudi, suaranya kini menarik perhatian semua orang di situ. Mereka berhenti bicara dan semua mata tertuju pada Mbak Nova. Ia merasa sedikit tertekan, tetapi akhirnya memutuskan untuk menceritakan apa yang terjadi. Dengan suara pelan, ia menjelaskan bagaimana Gordon di kamarnya bergerak sendiri. Selimutnya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, hingga bayangan kepala dengan rambut lepek yang sempat muncul di ujung kasur. Saat Mbak Nova bercerita, suasana di kelompok itu berubah. Wajah-wajah yang sebelumnya ceria kini tampak serius, bahkan sedikit tegang. Yudi yang merasa khawatir mencoba mengambil inisiatif. "Kalau begitu Mbak Kinan di mana sekarang? Biar aku hubungi saja," katanya sambil mengambil ponselnya. Setelah beberapa detik mencari kontak, ia menelepon Mbak Kinan. "Mbak Kinan, ini aku Yudi. Lagi di mana Mbak?" tanyanya. Suara di ujung telepon terdengar menjawab santai. "Aku lagi di kamar Silvi." "Memang kenapa Yud?" "Ini Mbak Nova di bawah, takut di kamar sendirian. Katanya tadi digangguin," jelas Yudi tanpa basa-basi. Jawaban itu membuat Mbak Kinan terdengar sedikit terkejut. "Hah? Kenapa nggak bilang dari tadi?" balas Mbak Kinan. Suaranya terdengar sedikit tergesa-gesa, mungkin merasa bersalah telah meninggalkan Mbak Nova sendirian. Tidak lama kemudian Mbak Kinan muncul di lobi. Ia mendekati Mbak Nova yang masih duduk diam dengan jaketnya. "Maaf ya, tadi aku ngobrol sama Silvi, jadi nggak tahu kamu ketakutan sendirian," katanya dengan nada menyesal. Mbak Nova hanya menggeleng pelan. "Nggak apa-apa Mbak, aku cuma takut tadi ada sesuatu di kamar." "Sudah yuk, kita naik ke kamar lagi," ajak Mbak Kinan sambil menyentuh bahu Mbak Nova. Meski masih merasa ragu, Mbak Nova akhirnya mengiyakan. Ia berpamitan pada teman-teman yang ada di situ sebelum naik kembali bersama Mbak Kinan. Dalam perjalanan kembali ke kamar, Mbak Nova bercerita pada Mbak Kinan tentang semua yang ia alami. Dengan suara gemetar ia menjelaskan bagaimana Gordon bergerak sendiri, selimutnya ditarik,
dan sosok berambut panjang yang muncul di ujung kasur. "Mbak, aku benar-benar nggak tahu kenapa ini terjadi. Rasanya kok kayak ada yang nggak beres di kamar itu," katanya lirih sambil terus melangkah di koridor yang sunyi. Mendengar cerita itu, Mbak Kinan hanya mengangguk pelan. "Iya, aku juga sebenarnya merasa ada yang aneh sama kamar ini. Dari awal masuk aku udah merasa auranya beda," ungkapnya. "Tapi kupikir karena kita berdua ya nggak apa-apa. Aku malah yang minta kamar ini waktu check-in. Soalnya kelihatannya lebih luas dan nyaman. Tapi ternyata malah begini." Nada bicaranya terdengar menyesal, seolah merasa bersalah telah memilih kamar itu. Namun ia segera menambahkan, "Sebaiknya kita nggak usah mikir yang aneh-aneh. Bareng aku saja nggak akan ada apa-apa." Mereka akhirnya masuk kembali ke kamar. Mbak Nova merasa sedikit lebih tenang karena ada Mbak Kinan di sana. Ia merebahkan tubuhnya ke tempat tidur sambil menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Sementara itu, Mbak Kinan duduk di meja kecil di sudut kamar, membuka laptopnya untuk menyelesaikan sesuatu. "Kalau kamu mau tidur, tidur duluan saja," kata Mbak Kinan dengan santai. Mbak Nova mengangguk pelan, memejamkan matanya, dan perlahan mulai terlelap. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah tidurnya yang lelap, Mbak Nova tiba-tiba terbangun oleh suara keras. Kasurnya berguncang hebat, seperti ada seseorang yang memukul-mukulnya dengan keras. Ia langsung bangun dengan jantung berdebar. Matanya menyapu seluruh kamar, namun tidak ada siapapun di sana. Mbak Kinan yang tadi ada di sudut kamar juga menghilang entah kemana. Kamar itu kembali hening, tetapi rasa takut Mbak Nova semakin menjadi. "Kenapa lagi? Kenapa aku terus diganggu begini?" pikirnya, nyaris menangis. Ia mencoba menenangkan dirinya, namun suara guncangan tadi masih terasa nyata, membuatnya tidak mampu untuk tinggal lebih lama di kamar itu. Ketika melihat jam di ponselnya, ternyata sudah pukul 2 pagi. Dengan langkah ragu, Mbak Nova bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke pintu. Ia sempat berdiri diam di depan pintu, berpikir apakah sebaiknya ia keluar atau tetap bertahan di kamar. Namun, rasa takutnya terlalu besar. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar. Mbak Nova membuka pintu perlahan, memastikan tidak ada sesuatu yang menunggunya di luar. Koridor hotel tetap sunyi seperti sebelumnya, membuat langkahnya terdengar jelas di antara dinding yang dingin. Ia menutup pintu kamar di belakangnya dan berjalan menuju lobi. Dalam hati, ia berharap masih ada orang di bawah yang bisa diajak bicara. Namun, ketika sampai di lobi, suasana di sana sudah sepi. Tidak ada satupun teman-temannya yang tadi berkumpul di area outdoor. Semua sudah kembali ke kamar masing-masing. Mbak Kinan juga tidak terlihat, membuat Mbak Nova semakin bingung dan merasa sendirian. Ia berjalan mondar-mandir di area lobi, tidak tahu harus melakukan apa. Dalam kebingungannya, ia mendekati meja resepsionis, di mana seorang pria penjaga malam sedang duduk sambil melihat layar komputer. "Mbak, kok sendirian di sini? Ini sudah dini hari. Apa ada yang enggak nyaman di kamar?" tanya pria itu dengan nada ramah, meski wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Mbak Nova mengangguk pelan, mencoba mencari kata-kata untuk menjelaskan situasinya. "Iya mas, saya nggak nyaman di kamar. Dari tadi saya digangguin terus," jawabnya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Pria itu mengernyitkan dahi, penasaran. "Digangguin bagaimana mbak? Ada yang aneh di kamar?" tanyanya lagi. Mbak Nova mencoba menjelaskan, meski terasa berat untuk menggambarkan detail kejadian aneh yang ia alami. "Pokoknya mas, ada yang gangguin. Gordon bergerak sendiri, kasur diguncang, selimut ditarik. Saya nggak tahu itu apa, tapi saya nggak nyaman banget," katanya dengan nada cemas. Ketika mendengar penjelasan itu, pria resepsionis hanya tersenyum tipis, seperti menahan sesuatu.
Wajahnya tampak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia memilih diam. "Kamar nomor berapa, Mbak?" tanyanya akhirnya. "Nomor sekian, Mas," jawab Mbak Nova dengan nada ragu. Pria itu tampak berpikir sejenak sebelum berkata pelan, "Oh, pantesan." Kata itu membuat bulu kuduk Mbak Nova meremang. "Pantesan kenapa, Mas?" tanyanya, mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. Namun pria itu hanya menggeleng. "Nggak apa-apa, Mbak. Kalau Mbak nggak nyaman, mungkin bisa duduk di sini dulu. Atau saya anterin balik ke kamar," tawarnya Mbak Nova segera menggeleng. "Nggak usah, Mas. Saya di sini aja," jawabnya. Akhirnya Mbak Nova duduk di salah satu sofa di lobi, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi malam itu. Ia memeluk jaketnya erat-erat, tubuhnya menggigil meski udara tidak terlalu dingin. Rasa kantuk perlahan menguasainya, hingga akhirnya ia tertidur di sofa lobi. Pagi itu Mbak Nova terbangun oleh suara lembut dari resepsionis wanita. "Mbak, mohon maaf, sudah pagi, area lobi ini akan dibersihkan," ujar resepsionis sambil tersenyum sopan. Mbak Nova terkejut dan buru-buru bangun dari sofa tempat ia tertidur semalaman. "Masya Allah, sudah pagi," gumamnya dengan ekspresi kaget. Rasa kantuk yang masih tersisa di matanya tidak bisa menutupi kelelahan yang ia rasakan setelah malam yang penuh kejadian aneh. Ia segera melangkah kembali ke kamar, membawa rasa jengkel yang masih tertinggal. Ketika membuka pintu kamar, ia mendapati Mbak Kinan tidur nyenyak di tempat tidurnya. Mbak Nova mendengus pelan dan bergumam dalam hati, "Semalam aku dicuekin, malah tidur di lobi. Sekarang dia balik ke kamar dan tidur santai kayak nggak ada apa-apa." Dengan perasaan kesal yang bercampur lelah, Mbak Nova memilih untuk segera mandi dan bersiap-siap. Ia tahu pagi itu mereka akan segera melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Setelah mandi dan bersiap, sekitar pukul 6 pagi, Mbak Kinan akhirnya terbangun. Ia tampak segar meski matanya masih sedikit mengantuk. Tanya, "Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak kan?" tanya Mbak Kinan sambil tersenyum kecil, belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mbak Nova menatapnya dengan tatapan jengah. "Nyenyak apanya, Mbak? Aku nggak tidur di kamar," jawabnya datar. Mbak Kinan mengerutkan dahi, terlihat bingung. "Hah? Kamu nggak tidur di kamar? Maksudnya bagaimana?" tanyanya dengan nada serius. Mbak Nova mendesah panjang, lalu mulai menceritakan apa yang terjadi semalam. "Aku turun ke lobi, Mbak, sekitar jam 2 pagi. Aku takut, kasurnya itu tiba-tiba kayak dipukul-pukul. Aku bangun, kaget lihat kanan kiri, Mbak Kinan juga nggak ada. Aku takut banget, makanya aku turun." Mendengar cerita itu, ekspresi Mbak Kinan berubah menjadi terkejut sekaligus bingung. "Hah? Aku nggak ada? Tapi aku tuh nggak kemana-mana. Pas kamu tidur, aku juga tidur di sini. Aku cuma bangun sebentar, terus lihat kamu masih di kasur." Jelasnya dengan nada yang terdengar yakin. Mbak Nova memutar matanya. "Mbak, aku jelas-jelas nggak lihat Mbak Kinan di kamar. Kalau Mbak Kinan ada, aku pasti nggak turun," balasnya masih merasa ragu dengan penjelasan Mbak Kinan. Mbak Kinan menghela napas, mencoba menjelaskan lagi. "Aku serius, aku tuh nggak keluar kamar. Aku bahkan beberapa kali bangun, nengok ke kasur kamu, dan kamu masih ada. Aku yakin kamu nggak kemana-mana. Tapi kalau kamu bilang turun, ya seram juga," katanya dengan nada pelan, seolah mulai menyadari bahwa sesuatu yang tidak masuk akal telah terjadi. Percakapan itu membuat suasana kamar menjadi sedikit tegang. Keduanya saling mempertahankan versi cerita masing-masing, namun di sisi lain juga merasa bingung dan ngeri dengan kejadian semalam. Berarti, kalau aku lihat Mbak Kinan nggak ada, tapi Mbak Kinan lihat aku tetap di kasur, terus yang Mbak lihat siapa? Gumam Mbak Nova lirih. Mbak Kinan mengangguk kecil. "Aku juga nggak tahu, tapi jelas kamar ini memang aneh. Ya sudah, kita buruan saja. Packing, terus keluar dari sini secepatnya," katanya dengan nada tegas.
Mbak Nova mengangguk mengikuti ajakan itu tanpa ragu. Pukul 6:30 pagi, mereka bersama karyawan lainnya mulai menurunkan koper dan barang bawaan ke lobi. Saat berkumpul di sana, Mbak Nova menceritakan kejadian semalam kepada teman-temannya. Salah satu rekan, Silvi, yang tadi malam ditemui Mbak Kinan, mengkonfirmasi bahwa Mbak Kinan memang sudah pulang dan tidak kembali lagi ke kamar Silvi. Hal itu membuat Mbak Nova semakin yakin bahwa apa yang ia alami bukanlah hal biasa. Berarti memang ada sesuatu di kamar itu ya? Gumam Mbak Nova pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin berpikir lebih jauh, tetapi kejadian semalam terus terngiang-ngiang di pikirannya. Mereka melanjutkan aktivitas pagi dengan sarapan bersama sebelum meninggalkan hotel. Sekitar pukul 8 pagi, rombongan mulai bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Sebelum berangkat, mereka berkumpul di restoran hotel. Di dekat restoran koper-koper, semua karyawan sudah ditata rapi di depan, termasuk koper Mbak Nova yang berwarna abu-abu. Dari tempat duduknya, Mbak Nova bisa melihat koper itu dengan jelas. Sambil menikmati sarapan, ia sesekali melirik ke arah koper, memastikan semuanya aman. Namun tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Di balik koper itu, Mbak Nova melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sosok kecil dengan rambut panjang hitam legam yang terlihat seperti mengintip ke arahnya. Wajahnya samar, tetapi jelas sedang memperhatikan Mbak Nova dari balik koper. Seketika tubuhnya menegang. Itu apa? Pikirnya. Awalnya ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin bayangan atau hanya imajinasinya saja. Namun ketika ia terus memperhatikan, sosok itu tiba-tiba menghilang, bergeser cepat ke balik koper. Mbak Nova membuang muka mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cuma bayangan, gumamnya dalam hati. Ia mencoba melanjutkan makannya, tetapi rasa penasaran kembali muncul. Ia melirik lagi ke arah koper. Sosok itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Rambut hitamnya yang panjang menjuntai, wajahnya terlihat seperti anak kecil dengan ekspresi datar. Sosok itu terus mengintip, lalu bergerak cepat, seperti bermain petak umpet. Keluar masuk dari balik koper, seolah sengaja memperlihatkan dirinya hanya pada Mbak Nova. Mbak Kinan mengikuti arah pandangannya. Yang di mana? Kopermu yang abu-abu itu kan? Tanyanya sambil mengernyit. Mbak Kinan memperhatikan lebih seksama. Itu kayak ada anak kecil ya? Ngumpet-ngumpet gitu, jawabnya dengan nada heran. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia segera menoleh ke arah Mbak Kinan yang duduk di sebelahnya. Mbak, di koperku itu, Mbak lihat nggak? Tanyanya dengan suara berbisik. Mbak Nova langsung merasa lega sekaligus semakin takut. Berarti aku nggak salah lihat, pikirnya. Mbak Kinan segera berdiri. Ayo kita cek koper kamu. Keduanya berjalan mendekati tumpukan koper. Dengan hati-hati Mbak Kinan mengintip ke balik koper Mbak Nova. Namun tidak ada apapun di sana. Semua koper tertata rapi dan tidak ada tanda-tanda sosok anak kecil tadi. Loh, tadi aku jelas lihat ada sesuatu, kata Mbak Kinan sambil menoleh ke arah Mbak Nova yang wajahnya tampak pucat. Teman-teman lain yang melihat mereka berdiri di dekat koper pun mendekat. Ada apa Mbak Kinan? Mbak Nova, tanya salah satu dari mereka. Mbak Kinan menceritakan apa yang mereka lihat, membuat suasana menjadi semakin tegang. Beberapa dari mereka tampak bergidik ngeri mendengar cerita itu. Setelah selesai sarapan, mereka melanjutkan perjalanan menuju utara Yogyakarta ke daerah pegunungan Sleman yang dekat dengan Gunung Merapi. Namun, perjalanan itu tidak berjalan dengan tenang bagi Mbak Nova. Sepanjang perjalanan, ia merasa seperti diawasi. Setiap kali ia melihat keluar jendela, sosok anak kecil yang seluruhnya berwarna hitam itu tampak berdiri di kejauhan di antara pepohonan atau di sudut-sudut pandang yang sulit dijangkau. Namun tidak mudah bagi Mbak Nova untuk mengabaikan sosok itu. Bahkan saat mereka berhenti di salah satu titik kunjungan,
sosok anak kecil itu terlihat lagi. Kali ini ia berdiri memeluk sebuah pohon di kejauhan, memperhatikan Mbak Nova dengan mata yang tak jelas bentuknya. Mbak Kinan yang kini lebih peduli dan waspada terus mendampingi Mbak Nova. Sudah, nggak usah dilihatin lagi, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita nikmati perjalanan ini, katanya dengan nada menenangkan. Mbak Kinan juga melihatnya. Sudah, nggak usah dilihatin. Sepertinya memang ada yang mengikuti kita, bisiknya dengan nada serius. Mbak Nova hanya mengangguk, mencoba mengalihkan perhatiannya, meski rasa takutnya semakin besar. Saat makan siang di sebuah restoran di kawasan pegunungan, kejadian aneh kembali terjadi. Ketika sedang menikmati makanannya, Mbak Nova tiba-tiba tersentak. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya, seperti tangan kecil yang memegang erat. Refleks, ia menggerakkan kakinya, membuat meja di depannya sedikit bergeser. Teman-teman yang duduk di dekatnya langsung menoleh. "Ada apa dengan Nova?" tanya salah satu dari mereka. Mbak Nova hanya berani bicara pada Mbak Kinan. Dengan suara berbisik ia berkata, "Mbak, tadi ada yang megang kakiku, rasanya kayak tangan kecil." Mbak Kinan segera melihat ke bawah meja. Ia merasakan ada sesuatu yang berat di sana. Tetapi ketika ia menunduk untuk melihat lebih jelas, sosok itu bergerak cepat dan menghilang. Namun Mbak Kinan sempat melihatnya. Anak kecil hitam dengan rambut panjang yang bergerak dengan cepat menghilang di balik dinding. "Sudah, makan saja, jangan pikirkan lagi," kata Mbak Kinan, mencoba menenangkan Mbak Nova, meski dirinya sendiri merasa terganggu oleh kejadian itu. Mereka melanjutkan makan dengan suasana yang canggung, mencoba menikmati sisa perjalanan. Malam itu, rombongan kembali ke hotel terakhir mereka sebelum keesokan harinya kembali ke Semarang. Hotel ini terletak di kawasan yang cukup tinggi di daerah Yogyakarta, menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah. Namun, bagi Mbak Nova, suasana ini tidak serta-merta memberinya ketenangan. Sosok anak kecil yang berwarna hitam pekat itu masih terus mengikutinya, membuat perjalanan ini terasa jauh dari kata nyaman. Puncak dari segala kegelisahan terjadi saat makan malam, sekitar pukul 7:30 malam di restoran hotel. Semua karyawan tengah menikmati hidangan mereka. Suasana restoran yang hangat, seolah menjadi pelipur lelah setelah seharian beraktivitas. Mbak Nova duduk bersebelahan dengan Mbak Kinan. Keduanya tampak lebih akrab setelah semua kejadian yang mereka alami bersama. Namun, ketenangan itu seketika berubah menjadi kepanikan. Tiba-tiba Mbak Kinan berteriak keras, "Nova, di belakangmu!" Suaranya memecah suasana restoran yang ramai. Semua orang langsung menoleh ke arah mereka, bingung dan cemas. Mbak Nova yang sedang menyuap makanan tersentak. Ia menoleh ke arah Mbak Kinan dengan wajah bingung. "Kenapa, Mbak? Ada apa?" tanyanya dengan nada panik. Mbak Kinan terlihat pucat dan gemetar. "Itu di belakangmu," katanya sambil menunjuk dengan ekspresi ketakutan. "Ada sosok anak kecil, dia lagi digendong kamu." Mendengar itu, tubuh Mbak Nova langsung kaku. Ia menoleh ke belakang dengan gerakan pelan, tetapi tidak melihat apa-apa. "Mbak, aku nggak merasa apa-apa," katanya suaranya bergetar. Namun, wajah Mbak Kinan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tampak sangat yakin dengan apa yang dilihatnya, bahkan mencoba menarik sesuatu dari punggung Mbak Nova, meski tangannya seperti tidak menyentuh apa-apa. "Dia ada di situ, aku lihat dia jelas banget," kata Mbak Kinan. Suaranya terdengar putus asa. Keributan itu segera menarik perhatian orang-orang di restoran. Beberapa karyawan mencoba mendekat untuk memastikan apa yang terjadi, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus melakukan apa. "Mbak Nova kenapa? Mbak Kinan lihat apa?" Bisik
salah satu karyawan dengan wajah bingung. Di tengah kekacauan itu, seorang pria paruh baya yang kebetulan berada di restoran mendekati mereka. Dengan tenang ia berkata, "Maaf Mbak, sepertinya ini perlu didoakan, biar saya bantu." Pria itu tampak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah meminta izin, ia memimpin doa sambil memegang tangan Mbak Nova. Semua orang di sekitar diam, memperhatikan dengan rasa was-was. Setelah beberapa saat, pria itu berhenti berdoa dan membuka matanya. Ia menoleh ke arah Mbak Kinan, lalu berkata dengan suara pelan, "Sudah, sosok itu sudah pergi. Tidak ada lagi yang mengikutinya sekarang." Mbak Nova yang tadinya hanya diam merasa lega mendengar hal itu. "Terima kasih Pak," katanya dengan suara hampir berbisik. Namun rasa penasaran membuat Mbak Kinan bertanya, "Pak, tadi itu apa sebenarnya?" Pria itu menarik napas panjang sebelum menjawab, "Sosok itu ikut dari tempat sebelumnya Mbak." Badan Mbaknya hangat. Itu artinya subur. Kadang-kadang makhluk seperti dia suka dengan orang yang punya energi seperti ini. Tapi tenang, saya sudah kembalikan dia ke tempatnya. Tidak akan mengganggu lagi. Mendengar penjelasan itu, semua orang di sekitar menghela napas lega. Mbak Nova pun merasa jauh lebih tenang. Ia berterima kasih kepada pria itu yang kemudian pamit dan kembali ke mejanya. Suasana restoran perlahan kembali normal, meski sisa ketegangan masih terasa di udara. Setelah kejadian malam itu, Mbak Nova tidak lagi mengalami gangguan. Malam tersebut ia tidur dengan nyenyak, dan keesokan harinya, rombongan melanjutkan perjalanan kembali ke Semarang. Meski pengalaman itu telah berlalu, bayangan sosok anak kecil berwarna hitam itu tetap melekat di ingatannya. Bagi Mbak Nova, kejadian ini adalah sesuatu yang akan selalu ia ingat, sebuah pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.